Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian kembali ya. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT Biologi kelas 11 part 4 ya, yang soal isai ya, diingat-ingat ya. Ya, ini poinnya tinggi ya. Langsung saja kisi-kisi di nomor 31, yaitu membandingkan perbedaan pernafasan perut dan pernafasan dada ya. Kalian disuruh membandingkan perbedaan pernafasan perut dan pernafasan dada ya. Untuk pernapasan dada itu ada fase inspirasi dan ekspirasi. Di perut juga ada inspirasi dan ekspirasi ya. Ini saya jelaskan untuk fase inspirasi pada pernapasan dada ya. Kita membayangkan saja kalau kita bernafas ya. Inspirasi itu berarti memasukkan ya, kita ketika bernafas menghirup udara ya, di dada. Yang diamati adalah di dada ya. Berarti nanti akan terjadi otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi, sehingga apa? Kalau berkontraksi, rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara dalam paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga nanti udara dapat masuk ya. Terus kebalikannya di fase ekspirasi, yaitu kebalikan dari inspirasi ya. Ini masih di pernapasan dada, yaitu nanti otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kalau tadi berkontraksi, sekarang berelaksasi. Ya, berelaksasi sehingga nanti rongga dada mengecil. Kalau tadi membesar ya, ini mengecil, sehingga tekanan udara dalam paru-paru itu lebih besar ya. Kebalikan ya, kalau tadi kecil sekarang besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara akan keluar. Nah ini ya, kalau kalian hafal inspirasi, nanti pasti kalian hafal ekspirasi, tinggal membalik saja ya. Terus selanjutnya yang di pernapasan perut sama ya. Fase inspirasi pernapasan perut ya, otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar, sehingga udara dapat masuk ya. Mudah sekali ya ini ya. Terus yang keduanya di fase ekspirasi pada pernapasan perut ya, tinggal membalik saja. Kalau tadi otot diafragma berelaksasi, sekarang pada ekspirasi yaitu otot diafragma berelaksasi sehingga rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara nanti keluar ya. Mudah sekali ya. Langsung lanjut di nomor 32 ya. Kisi-kisinya adalah peserta didik menjelaskan secara urut proses terbentuknya urin. Ya, ini di pilihan ganda sudah ada nanti di soalnya. Nah, ini diulang, kalian suruh menjelaskan ya. Proses yang pertama pada terbentuknya urin, yaitu ya, di prosesnya adalah filtrasi atau penyaringan ya. Filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus, hasilnya adalah urin primer ya. Selanjutnya proses yang kedua adalah reabsorpsi ya, penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh, yaitu nanti terjadi di tubulus contortus proximal, hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya proses yang ketiga adalah augmentasi ya, terjadi di tubulus contortus distal, menghasilkan urin sesungguhnya ya. Diingat-ingat proses terbentuknya urin itu ada tiga ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Terus terjadinya ya, kalau filtrasi di glomerulus, kalau reabsorpsi di tubulus contortus proximal, yang kalau di augmentasi adalah tubulus contortus distal, dan hasilnya kalau difiltrasi adalah urin primer, kalau di reabsorpsi adalah urin sekunder, kalau di augmentasi adalah urin sesungguhnya. Selanjutnya paham ya ini ya. Selanjutnya di nomor 33, yaitu peserta didik menyebutkan macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu nanti ada tiga bagian ya. Yang pertama adalah neuron sensorik, terus yang kedua adalah neuron motorik, atau yang ketiganya nanti neuron konektor ya. Yang pertama ya, kita bahas dulu neuron sensorik atau saraf sensorik, yaitu nanti fungsinya adalah menghantarkan impuls saraf dari alat indera menuju
ke otak atau sumsum tulang belakang ya. Terus yang kedua di neuron motorik, yaitu nanti fungsinya adalah membawa impuls dari otak atau tulang belakang menuju ke otot atau ke lenjar tubuh ya. Terus yang ketiga neuron konektor, fungsinya adalah meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik, hanya sebagai konektor penghubung ya, meneruskan saja. Paham ini ya untuk fungsi saraf ya, neuron, macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya ya. Selanjutnya kisi-kisi di nomor 34 ya. Peserta didik menyebutkan dan menjelaskan fase-fase pada siklus menstruasi ya. Fase-fase menstruasi. Untuk fase menstruasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu ketika keluar darah ya dalam organ reproduksi wanita atau di vagina ya. Itu terjadi karena apa? Karena ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga nanti dinding endometrium itu meluruh bersama darah kotor ya. Nah, ini terjadi biasa umumnya adalah kalau yang secara umum yaitu dimulai 7 hari menstruasi, itu 7 hari umumnya ya. Kadang ada yang 5, bahkan ada yang lebih, itu tergantung faktornya ya. Kalau yang normal itu biasanya 7 hari ya. Yang berperan itu nanti ada hormon-hormonnya di situ. Terus yang kedua adalah di fase praovulasi, yaitu akhir siklus menstruasi. Setelah nanti menstruasi berakhir, itu masuk ke fase praovulasi, yaitu nanti hipotalamus akan mengeluarkan hormon gonadotropin. Selanjutnya ada fase ovulasi atau masa subur ya. Ini terjadi pelepasan oosit sekunder atau nanti ovum berada tepat di tuba falopi ya. Ini nanti kalau ada sperma masuk nanti maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan ya. Ini masa subur biasanya di hari ke-14 setelah menstruasi. Ya, selanjutnya yang keempat fasenya adalah fase pasca ovulasi, yaitu merupakan waktu antara ovulasi dan menstruasi ya. Berlangsung selama 15 hari hingga hari ke-28 ya. Berarti intinya adalah setelah ovulasi itu aja ya. Berarti kalau di ovulasi tadi hari ke-14, kalau di pasca ovulasi di hari ke-15 sampai ke-28 ya itu ya. Progesteron merangsang untuk penebalan dinding rahim. Ya, paham ya ini ya. Selanjutnya di nomor 35 yaitu kisi-kisinya ya. Peserta didik menyebutkan komponen sistem pertahanan tubuh kaitannya dengan infeksi COVID-19 ya. Ini tentang kaitannya sistem pertahanan tubuh jika diserang oleh virus COVID-19 ya. Yang pertama apa? Kalau ada virus atau bakteri yang masuk nanti sel tubuh kita itu akan membentuk, atau virus dan bakteri tersebut akan diserang oleh yang pertama adalah makrofag, yaitu makrofag adalah sel monosit dewasa yang menetap di jaringan dewasa, berasal ya. Terus fungsinya adalah fagosit, memakan atau memusnahkan ya. Itu ya makrofag. Nanti komponen sistem kekebalan tubuh ketika terinfeksi COVID-19 adalah yang pertama ada sistem pertahanan tubuh kita ada makrofag ya. Tadi sudah saya jelaskan sifatnya ini fagosit. Terus yang kedua nanti adalah limfosit ya. Limfosit itu adalah sel darah putih ya, bagian dari sel darah putih. Ya, itu fungsinya nanti akan membentuk antibodi ya, membentuk antibodi ketika ada virus masuk, diserang nanti akan dikopi oleh limfosit sel memori. Nanti kalau virusnya atau bakterinya sudah mati, maka nanti akan terbentuk antibodi ya. Terus selanjutnya ada reseptor antigen, terus ada sel pengangkut antigen dan sel antibodi ya. Ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang penting adalah rajin belajar dan semangat belajar ya, sehingga nanti mendapatkan nilai yang
maksimal ya. Nanti kalau kurang paham, videonya bisa ditonton lagi secara berulang-ulang ya. Dan apabila video ini bisa bermanfaat, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami, yaitu Berkah Belajar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.